Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin sekalian. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada presentasi kali ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Aradea selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi perangkat lunak. Kemudian untuk memanfaatkan waktu, marilah saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Restoying Tias, dan saya akan memandu jalannya acara presentasi pada kali ini. Kemudian ada anggota kelompok saya yang lain, yaitu Zulfi Septia Azana dengan NPM 2176017. Kemudian ada saudara Bagas Nuriksan dengan NPM 2176042 dan saudari Ajeng Alia Kartikasari dengan NPM 2176056. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan mengenai merkurial. Materi yang akan kami bahas mengenai yang pertama, apa itu merkurial, kemudian spesifikasi toolsnya, kemudian fitur-fitur perangkat lunaknya, step by step cara penggunaannya, dan hubungan antara merkurial dengan evolusi perangkat lunak dan configuration management. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada saudari Ajeng Alia Kartikasari untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Di sini pertama-tama saya mau menjelaskan mengenai apa itu merkurial. Merkurial adalah distribute version control system yang bisa digunakan secara gratis. Sistem ini disebut juga sebagai revision control system atau mercurial source control. Sistem ini digunakan oleh tim pengembang perangkat lunak untuk mengelola dan melacak perubahan di seluruh proyek. Selanjutnya, spesifikasi tools. Yang pertama ada distribute architecture. Arsitektur ini memberikan setiap pengembang salinan lokal dan seluruh riwayat pengembangan. Dengan cara ini, Mercurial bekerja tanpa bergantung pada akses jaringan atau server pusat. Melakukan commit, branching, dan merge menjadi cepat dan mudah. Yang kedua, platform independent. Mercurial ditulis menggunakan bahasa sebagian besar bahasa Python dan sebagian kecil bahasa C, supaya memiliki independensi platform dan memiliki aplikasi binder masing-masing untuk setiap platformnya. Yang ketiga, extensible. Untuk meningkatkan kemampuan Mercurial ini, terdapat beberapa ekstensi yang ofisial maupun tidak ofisial. Bisa juga pengguna membuatnya sendiri menggunakan bahasa Python. Selanjutnya ada cara instalasi. Di sini pertama-tama kita harus mengunjungi alamat link berikut dan akan tampil websitenya seperti berikut. Selanjutnya, klik gambar download now yang dimana telah otomatis sesuai dengan device yang kita gunakan. Lalu klik software file yang telah kita download, maka akan muncul pop-up welcome dan langsung klik next. Selanjutnya, akan muncul pop-up kembali untuk license agreement-nya. Di sini kita checklist untuk checkbox-nya dan klik next. Selanjutnya, akan muncul lagi pop-up custom setup. Di sini kita biarkan secara default, jadi langsung klik next. Selanjutnya klik install. Lalu tunggu proses instalasi selesai. Dan jika sudah selesai, bisa klik finish. Jika instalasi sudah selesai, kita bisa memastikannya dengan mengecek instalasinya menggunakan PowerShell menggunakan command berikut dan akan muncul versi dari Mercurial yang telah kita install. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan Mercurial. Yang pertama, untuk kelebihan, kinerjanya yang cepat dan efisien, sehingga memungkinkan untuk digunakan untuk
proyek berskala kecil sampai berskala besar. Kemudian mudah digunakan. Baik GUI maupun CLI-nya mudah digunakan. Untuk GUI-nya, tampilannya cukup mudah dimengerti dan untuk CLI-nya, command-nya cukup intuitif. Lalu memiliki dokumentasi yang baik. Bisa dilihat di website ofisialnya. Terdapat dokumentasi yang cukup mudah dipahami dan lengkap. Selanjutnya, dukungan kolaborasi terdistribusi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, karena Mercurial ini merupakan PCS Distribute, sehingga memungkinkan untuk berkolaborasi peer-to-peer tanpa menggunakan server terpusat. Selanjutnya, untuk kekurangan yang pertama, popularitas yang menurun. Hal ini menyebabkan komunitas pengguna Mercurial berkurang dan cukup sulit untuk menemukan solusi ketika menemukan masalah. Selanjutnya, ekosistem yang terbatas. Ekosistem untuk Mercurial juga cukup terbatas seperti layanan integrasi dan lain-lain. Lalu kurangnya dukungan di beberapa platform cloud. Seperti pada GitHub harus menggunakan ekstensi lagi supaya bisa menggunakannya. Yang terakhir, tidak ada dukungan bawaan untuk layanannya seperti GitHub. Meskipun begitu, Mercurial bisa menggunakan layanan hosting repositorinya seperti Heptapod ataupun ResourcePod. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Jangalia Kartikasari yang telah memaparkan mengenai apa itu merkurial. Selanjutnya, materi mengenai fitur-fitur merkurial akan dipaparkan oleh Saudari Zulfi Septianjana. Kepada Saudari Zulfi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya mengenai fitur-fitur dari Mercurial. Yang pertama yaitu tracking history. Mercurial Mercurial mencatat semua perubahan yang dilakukan pada file, sehingga pengguna dapat melihat riwayat lengkap dari setiap file dan siapa yang melakukan perubahan tersebut. Yang kedua yaitu branching dan merging. Pengguna dapat membuat cabang untuk mengerjakan fitur baru tanpa mempengaruhi kode utama. Setelah selesai membuat cabang, cabang tersebut dapat digabungkan kembali ke dalam kode utama dengan mudah. Yang ketiga yaitu atomic commit. Setiap commit di Mercurial bersifat atomik, artinya jika terjadi kesalahan, pengguna dapat membatalkan seluruh commit dan kembali ke keadaan sebelumnya tanpa kehilangan data. Yang keempat yaitu reversibility. Mercurial memungkinkan pengguna untuk kembali ke versi sebelumnya dari proyek jika terjadi kesalahan atau bug. Memberikan fleksibilitas dalam pengembangan. Next. Selanjutnya ada tagging. Di sini pengguna dapat memberi label pada revisi tertentu untuk menandai versi penting dari kode, seperti rilis stabil atau milestone dalam pengembangan. Selanjutnya yaitu locking. Mercurial menawarkan mekanisme penguncian untuk file tertentu, mencegah anggota tim lain melakukan perubahan pada file yang sedang dikerjakan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu support for large project. Mercurial dirancang untuk menangani proyek besar dengan banyak file dan directory, serta mendukung kolaborasi antar banyak pengembang secara efisien. Selanjutnya yaitu file Unicode support, mendukung berbagai pengkodean karakter sehingga dapat digunakan di berbagai sistem operasi dengan karakter yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya yaitu antarmuka grafis dan command line. Meskipun Mercurial utamanya adalah program berbasis command line, namun ada juga opsi antarmuka grafis seperti Tortoise HG dan beberapa integrated development environment lainnya yang mendukung kontrol versi dengan Mercurial. Untuk gambar di bawah merupakan tampilan dari Tortoise HG yang telah dijelaskan dari penjelasan sebelumnya, telah di-download juga. Sekian penjelasan dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zulfi yang telah memaparkan materi mengenai fitur-fitur Mercurial. Selanjutnya kita
ke pembahasan mengenai step by step cara penggunaan Mercurial ini yang akan disampaikan oleh Saudara Bagas. Kepada Saudara Bagas, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang step by step cara penggunaan Mercurial. Bisa di next. Oke, pertama sebelum kita menggunakannya, kita perlu mengkonfigurasikannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara membuat file.hgrc pada directory home atau dalam Windows pada user profile mercurial.ini yang berisikan baris seperti berikut, yaitu username sama dengan namanya, yaitu di sini saya tulis Bagas Nulisan diikuti dengan email. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya, cara menginisialisasikan repository. Untuk menginisialisasikan repository, kita menggunakan perintah init. Jadi, pada terminal, kita tuliskan hginit. Maka, pada directory atau folder tersebut, repository Mercurial telah diinisialisasikan. Kemudian kita bisa, di sini kita coba membuat file hello.txt menggunakan command touch hello.txt. Bisa dilihat di sini juga ada folder atau directory.hg di mana fungsinya untuk mengatur atau men-track perubahan dalam directory repo ini. Nah, kemudian kita tambahkan hello.txt supaya bisa di-track oleh Mercurial menggunakan perintah add. Jadi tuliskan hg add hello.txt. Selanjutnya kita commit atau menggunakan komen hg commit -m dengan komentar adding initial version of hello.txt. Maka setelah itu perubahan berhasil disimpan. Bisa dilanjut. Nah, selanjutnya cara mengcloning repository. Nah, untuk mengcloning kita menggunakan perintah clone untuk membuat sebuah clone dari repository. Nah, misalnya di sini kita akan mengcloning dari website selenic.com. Maka komennya itu hgclone http www.selenic.com repo scrabble. Kemudian kita tuliskan nama filenya, nama foldernya yaitu scrabble. Nah, kemudian kita tunggu, maka setelah cloning selesai, maka folder Scrabble akan dibuat. Kemudian kita bisa masuk ke folder tersebut menggunakan command cd. Lalu kita bisa menjalankan command summary untuk melihat summary dari repo tersebut, yaitu dengan menjalankan hg summary. Bisa di next. Mohon maaf. Nah, baik, selanjutnya memeriksa riwayat repository. Nah, untuk melihat riwayat repository, kita bisa menggunakan perintah log. Jadi, kita cukup jalankan hglog, maka akan muncul repository atau riwayat dari repository Scrabble yang kita clone tadi. Nah, di sini hanya terdapat satu change set, yaitu commit pertama. Selain itu, kita bisa menggunakan menambahkan opsi lain seperti v, debug, r, dan lain-lain untuk menambahkan variasi pada log tersebut. Oke, next. Selanjutnya untuk membuat perubahan pertama. Nah, untuk membuat change set atau disebut juga sebagai committing atau commit. Nah, untuk melakukannya kita menggunakan perintah commit. Oke, pertama kita clone dulu repo yang kita buat di awal. Jadi kita menggunakan perintah hgclone repo myrepo. Nah, kemudian masuk ke folder myrepo.
Di sini kita akan membuat file hello.c. Hello.c ini kita isikan kode C untuk mengoutputkan hello world. Oke, setelah selesai kita save saja. Nah, maka apabila kita menjalankan komen hg status, maka hello.c akan tertulis tanda tanya karena hello.c tidak tertrack oleh Mercurial. Nah, supaya di track perubahan tersebut, kita menggunakan perintah add. Jadi hg add hello.c. Maka jika kita run kembali hg status, statusnya akan menjadi A atau add. Lalu kita commit saja hello.c tersebut sehingga menjalankan perintah hg commit min_m adding hello program. Jika kita jalankan status kembali, maka statusnya akan bersih. Selanjutnya kita bisa menjalankan hgvar untuk melihat change set terbaru. Di sini kita bisa lihat terdapat change set yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya. Untuk berbagi perubahan dengan repositori lain, kita bisa menggunakan perintah pull, yang mana menarik semua change set yang ada pada repositori lain, tetapi tidak ada dalam repositori ini. Sebagai contoh, kita akan membuat repo baru dengan mengcloning repo yang bernama repo. Oke, jalankan hg clone repo, kita namakan myRepoShare. Nah, masuk ke folder myRepoShare, kemudian kita akan melakukan pull pada repository yang telah kita commit tadi, yang kita membuat hello.c. Nah, kemudian kita jalankan command atau perintah hg pull, kemudian path dari repo tersebut yaitu /myrepo. Nah, setelah kita jalankan perintah tersebut, jalankan command hg update atau hg up supaya direktory tersebut terupdate. Nah, setelah itu maka perubahan yang ada pada repository myrepo akan tersimpan pada repository yang kita buat saat ini, yaitu myRepoShare. Nah, untuk melihat apakah tidak ada perubahan yang baru, kita bisa menggunakan perintah pull atau push, yang mana jika tidak ada perubahan atau kedua repo sama, maka hasilnya akan terdapat no change found. Artinya tidak ada perubahan yang ditemukan. Oke, next. Selanjutnya berbagi perubahan dengan orang lain. Nah, setelah melakukan commit, kita bisa berbagi perubahan ke orang lain dengan mengekspornya ke sebuah file dan mengirim file tersebut ke orang lain, bisa via email atau lain. Nah, jadi pada gambar berikut merupakan file atau page yang kita ekspor ke orang lain. Nah, orang yang mendapat file tersebut bisa mengimportkan file ini untuk menerapkan commit pada repository milik orang tersebut. Oke, bisa di next. Selanjutnya menggabungkan perubahan atau istilahnya merge. Untuk sebagai contoh, kita akan membuat lagi repo dengan mengcloning repo. Jalankan perintah hg clone repo myRepoDes. Nah, masuk ke folder myRepoDes. Lalu kita edit file hello.c. Kita tambahkan deskripsi atau edit apa saja. Kemudian kita commit perubahan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan merge atau menggabungkan perubahan tersebut. Pertama kita pull terlebih dahulu repo myRepoDes, melakukan pulling
ke ke repo dari MyRepo. Nah, setelah itu kita bisa menggabungkannya langsung dengan menjalankan perintah hg merge. Nah, setelah itu setelah digabungkan, kita perlu mengkomitnya terlebih dahulu supaya perubahan tersebut bisa digabungkan dan bisa disimpan. Maka jalankan perintah commit, yaitu hg commit min-m, komentarnya yaitu merge change from my repo. Maka gabungan perubahan tersebut telah tersimpan. Oke, next. Nah, lalu bagaimana menggabungkan perubahan di mana terjadi sebuah konflik? Sebagai contoh, kita buat lagi repo dengan nama myrepo conflict dengan cara mengclone lagi. Nah, masuk ke file directory tersebut, lalu kita ubah hello.c. Misalnya kita edit file tersebut di line yang sama sama seperti di repo myrepo. Maka kemudian kita simpan perubahan tersebut. Nah, selanjutnya kita lakukan pull dengan komen hg pull myrepo. Nah, setelah itu kita bisa menjalankan perintah hg merge untuk menggabungkan perubahan. Nah, namun akan muncul one file unresolved, artinya terjadi sebuah konflik dalam sebuah file. Nah, untuk meresolve konflik tersebut, kita perlu edit file yang berisikan konflik, yaitu kita hello.c. Nah, pada gambar yang kedua bisa dilihat terdapat konflik di mana untuk baris perubahan yang pada repo ini yaitu melakukan print simulating conflict, sementara pada repo myrepo akan melakukan printf goodbye. Nah, kita bisa hapus salah satu, kemudian juga hapus baris yang tidak perlu seperti working copy dan yang lainnya. Nah, setelah kita sesuaikan, kita simpan, baru kita bisa meresolve konflik tersebut dengan perintah hg resolve min-m hello.c. Nah, setelah kita resolve, baru kita bisa melakukan commit dengan menjalankan perintah hg commit min-m merge change from my repo. Nah, dengan begitu kita bisa menggabungkan perubahan yang berkonflik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Bagas Reksan yang telah memaparkan materi mengenai step by step cara penggunaan Merkurial. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara Merkurial dengan evolusi perangkat lunak dan configuration management yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah hubungan antara Merkurial dan manajemen konfigurasi, yaitu mengenai pelacakan perubahan di mana Merkurial mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada kode sumber, kemudian memungkinkan tim untuk melacak siapa yang melakukan perubahan, apa yang diubah, dan kapan perubahan tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu kolaborasi tim. Dengan Merkurial, beberapa pengembang dapat bekerja dengan proyek yang sama secara bersamaan tanpa konflik. Berkat fitur seperti branching dan merging. Kemudian reproduksi versi sebelumnya. Jika terjadi masalah pada sistem terbaru, Merkurial memungkinkan pengembang untuk kembali ke versi yang stabil pada sebelumnya dengan mudah. Kemudian automasi dan integrasi, di mana Merkurial dapat diintegrasikan dengan alat-alat manajemen proyek yang continuous integration atau continuous development, yang mempercepat proses pengembangan dan pengiriman perangkat lunak. Kemudian hubungan antar Merkurial dan pemrograman bahasa. Yang pertama itu kolaborasi yang lebih baik.
dengan sistem kontrol seperti Merkurial, pengembang dari berbagai latar belakang dapat berkontribusi dengan pengembang bahasa pemrograman secara lebih efektif. Ini mempercepat proses iterasi dan peningkatan bahasa. Kemudian yang kedua yaitu pengujian dan bereksperimen, di mana Merkurial memungkinkan pengembang bahasa pemrograman untuk menguji fitur-fitur baru dalam cabang terpisah tanpa mengganggu stabilitas cabang utama. Hal ini juga mendorong inovasi dan eksperimen dalam desain bahasa. Kemudian dokumentasi dan standarisasi. Setiap kontroversi membantu dalam menjaga dokumentasi bahasa pemrograman tetap up to date dan konsisten. Yang penting untuk adopsi dan pemahaman yang lebih baik oleh komunitas pengembang. Dan yang ketiga, yaitu perbandingan dengan sistem kontroversi lain. Di sini kita modelkan mengenai Git dan Mercurial. Git adalah sistem kontroversi yang paling populer saat ini, namun Mercurial menawarkan kemudahan penggunaan dan kinerja yang sebanding. Beberapa proyek memilih Mercurial karena antarmuka pengguna yang lebih sederhana atau integrasi yang lebih baik dengan alat tertentu. Kemudian fitur dan kinerja. Mercurial dirancang untuk skalabilitas dan kecepatan, yang membuatnya cocok untuk proyek besar dan kompleks. Fitur seperti branching dan merging di Mercurial sangat canggih dan mendukung alur kerja yang fleksibel. Baik, mungkin demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Atas kesalahan yang mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.